Maaf Mbak, saya lagi nggak mau diganggu. Mbak, saya kesini bukan mau ganggu Mbak. Saya cuma nggak tega lihat Mbak Rianti nangis seperti ini. Ini pasti karena masalah Gilang kan Mbak? Saya udah denger kalau Gilang lebih pilih tinggal sama papinya. Bukannya Mbak malah seneng ya? Makasih ya Pak. Saya anterin kamu ke dalam ya. Gak usah Pak, saya gak enak kalau sampai harus dianterin ke dalam segala. Nggak enak sama Firman. Firman itu nggak suka ya kalau saya anterin kamu ke rumah sakit. Enggak kok Pak, Mas Firman gak pernah ngelarang saya atau marah kalau saya dianterin sama siapapun ke rumah sakit. Sekali lagi makasih ya Pak, saya permisi. Hei, kamu tahu nggak? Ini namanya pertanda kalau kamu nggak boleh keluar dari mobil saya sendirian. Saya pamit masuk Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku harus lebih sabar menunggu kamu untuk membuka diri, Mira. Aku ingin membicarakan masalah Gilang, tapi rasanya waktunya kurang tepat. Rianti? Mas. Ada apa? Ada sesuatu yang mau dibicarakan? Yuk, kita masuk dulu. Nggak usah Mas, di sini aja. Ini soal Gilang, Mas. Mas, aku nggak bisa hidup terpisah dari Gilang. Tolong kembalikan Gilang, Mas. Rianti, aku sama sekali tidak punya niat untuk memisahkan kamu sama Gilang. Ya, kamu tahu itu. Dari awal aku datang ke sini juga, aku gak ada masalah kalau Gilang ada di rumah kamu. Dan sekarang, kalau kamu mau ketemu sama dia, anytime silakan datang ke rumah. Kapanpun saja, ya. Tapi kenapa Gilang tiba-tiba mau tinggal sama kamu, Mas? Ini pasti gara-gara kamu menghasut Gilang, kan? No. Mas Yuda udah cerita semuanya sama aku, Mas. Aku sama sekali tidak menghasut dia. Dia membuat keputusan itu sendiri. Kamu tega ya misahin aku sama Gilang, Mas? Aku yang membesarkan Gilang, Mas. Bahkan waktu kamu pergi, Mas Yuda yang gantiin peran kamu sebagai ayah. Dan kamu terlalu percaya sama Yuda. Mas Yuda sayang sama Gilang. Kalau dia benar sayang sama Gilang, kenapa dia bilang sama Gilang suruh bohong? Mas Yuda adalah orang yang paling jujur yang aku kenal, Mas. Dia nggak mungkin bohong. Dan juga orang yang paling manipulatif. Dia pintar memutar balik fakta semuanya. Di depan kamu, di depan semua orang. Sampai kamu sendiri tidak bisa melihat kebenaran. Cukup, Mas. Aku nggak mau ngomongin ini lagi. Mas, aku datang ke sini sebagai seorang ibu yang rindu sama anaknya, Mas. Aku nggak tahan jauh dari Gilang. Kamu tega, Mas. Mas, Rianti. Mas. Kalau boleh biar saya aja yang susul Mbak Rianti. Coba kamu bicara sama dia. Misi Mas.
Mbak Rianti. Maaf Mbak, saya lagi nggak mau diganggu. Mbak, saya kesini bukan mau ganggu Mbak. Saya cuma nggak tega lihat Mbak Rianti nangis seperti ini. Ini pasti karena masalah Gilang kan, Mbak? Saya udah denger kalau Gilang lebih pilih tinggal sama papinya. Bukannya Mbak malah seneng ya? Karena saya jadi ikut merasakan sakitnya kehilangan anak. Seperti Mbak kehilangan Ilham sama Indah. Astagfirullahaladzim, Mbak. Saya sama sekali nggak pernah ada pikiran seperti itu, Mbak. Mbak Mira nggak usah pura-pura. Mas Yuda udah jelasin semuanya ke saya. Saya nyesel udah percaya sama Mbak Mira. Mbak Rianti boleh menuduh saya sesuka Mbak Rianti. Tapi Mbak, seandainya kita bertukar tempat, belum tentu Mbak bisa kuat berada di posisi saya, Mbak. Kalau Mbak Mira ngomong saya nggak kuat. Saya sekarang udah dipisahin sama anak saya oleh mantan suami saya. Itu sama kan dengan posisi Mbak Mira? Mbak, setidaknya walaupun Mbak dipisahkan sama Gilang, Mbak tahu betul keadaan Gilang seperti apa. Mbak tahu betul kalau Gilang gak akan kekurangan sesuatu apapun, Mbak. Sementara saya, Ilham dan Indah mendadak hilang. Dan saya nggak tahu mereka ada di mana atau keadaan mereka seperti apa. Dan saya nggak tahu saya harus mencari mereka kemana, Mbak. Beruntung ya Mbak. Mbak punya mantan suami yang sayang sekali sama Gilang. Sementara saya, Mbak, suami saya selalu mengancam saya kalau saya nggak melakukan apa permintaan dia. Dia mengancam akan membuang anak-anak saya, Mbak. Posisi kita nggak sama, Mbak. Dan Mas Firman orang yang sangat baik, Mbak. Karena setidaknya Mas Firman nggak pernah memfitnah Mbak. Sedangkan suami Mbak yang sekarang, Kenapa Mbak? Mbak Mira mau fitnah Mas Yuda lagi? enggak, Mbak. Justru Mas Yuda yang fitnah saya. Mbak, seharusnya Mbak masih bersyukur. Karena Mas Firman itu sayang sekali sama Gilang. Mas Firman gak mungkin menelantarkan Gilang, Mbak. Lagi pula kan Mas Firman itu dokter. Mas Firman pasti akan merawat Gilang sampai Gilang sembuh. Mbak, ingat Mbak Rianti harus bersyukur. Mas Firman itu orang yang sangat baik, Mbak. Setidaknya mantan suami Mbak sayang dan peduli sekali sama Gilang. Dan gak pernah fitnah Mbak Rianti kan? Maafin aku ya Mbak. Emosi sama pikiran aku lagi kacau. Aku nggak tahu gimana aku bisa melewati semua ini Mbak. Maafin aku ya. Sabar ya, Mbak. Kamu memang perempuan yang tegar Mbak. Di saat susah kamu masih bisa senyum dan menghibur orang lain. Kayaknya gua kagak salah dah.
Ini bener nih, di sini nih pasti rumahnya si Robin nih, pengacara si Rapi. Maafin sikap aku ya Mbak Mira. Pikiran aku tuh lagi kalut. Nggak ada yang perlu dimaafin kok, Mbak. Aku mengerti sekali perasaan Mbak saat ini. Aku pamit kembali kerja ya, Mbak. Iya Mbak, makasih ya. Semangat, Mbak. Iya. Kamu hebat Mbak Mira. Masih bisa senyum dan kasih semangat ke orang lain. Padahal kamu sendiri lagi ada masalah. Aku benar-benar salah nilai kamu. Oh, ya Allah, maafin aku. Mira. Mira, kenapa kamu nggak jujur saja? Maksud Mas? Kenapa kamu nggak jujur sama Rianti sama Mas Raffi? Soal Yuda dan siapa Yuda sebenarnya. Mira, kamu nggak boleh diam saja. Itu sama aja kamu melindungi penjahat yang menyakiti kamu dan Rianti.